萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Adegan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Banyak gejolak bergema di mana-mana. Hai Bodong agak tertegun saat dia melihat cahaya berwarna perak yang tiba-tiba terpecah menjadi 3 sosok manusia. Dia berseru sesaat kemudian, "Mengapa kita belum pernah melihat keterampilan anak kecil ini sebelumnya?" Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan sementara dia berkata, dengan sedikit ragu, kelihatannya ini adalah kelincahan Do skill yang sering dia gunakan. Namun, tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya karena dia sudah maju ke kelas Do Huang. Ketiga sosok cahaya ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi yang mana tubuh yang sebenarnya? Mata Fama menatap tajam ketiga sosok cahaya berwarna perak di langit dan bertanya dengan senyum pahit. Dia menemukan bahwa meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi mana dari ketiga tokoh cahaya yang asli. Jia Xingtian dan Hai Bodong saling bertukar pandangan ketika mereka mendengar ini sebelum mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Keterampilan kelincahan ini benar-benar agak tidak biasa. Bukankah itu setara dengan memiliki 2 avatar tambahan jika seseorang menggunakannya dengan cara ini? Selama tubuh asli ini tetap tersembunyi di dalam mereka, jika seseorang harus bertarung dengan yang lain, seseorang pasti akan bisa melepaskan pukulan yang akan membuat pihak lain lengah. Ketiga orang saling bertukar pandang sebelum memukul bibir dan berseru. Orang ini tampaknya memiliki kartu truf yang tidak pernah berakhir. 3 sesepuh Mulan di langit menyaksikan 3 sosok cahaya berwarna perak yang menembaki. Ekspresi mereka akhirnya berubah serius. Sama seperti kelompok Hai Bodong, mereka tidak dapat mengidentifikasi mana dari ketiga tokoh cahaya ini adalah Xiao Yan. Seorang anggota keluarga menyadari hal-hal dalam keluarga. 3 klan Mulan secara alami sangat jelas tentang kelemahan terbesar dari metode Qi mereka ini. Itu adalah bahwa mereka akan mengalami kesulitan berkelahi dengan banyak orang. Jika mereka bertarung dengan banyak orang, mereka tidak akan memiliki cukup waktu untuk mentransfer kekuatan mereka. Meskipun satu-satunya lawan mereka hari ini adalah Xiao Yan, yang akan mengharapkannya untuk dapat membentuk 2 sosok cahaya yang tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan 3 tetua Mulan turun ke dilema. 2 dari 3 tokoh cahaya itu ilusi, sementara yang satu adalah orang yang sebenarnya. Jika mereka melakukan manuver secara acak yang menggabungkan kekuatan Dozong, sepertinya satu orang akan benar-benar menghadapi serangan liar Xiao Yan. Seharusnya ada kesalahan. Meskipun itu adalah masalah seketika, suatu saat sudah cukup untuk mengubah pemenang dan pecundang ketika sampai di kelas mereka. Cahaya berwarna perak di mata ketiga orang itu dengan cepat melebar. Itu menari di wajah 3 orang yang tampak sangat tidak stabil. Semua orang, berhati-hatilah. Manuver kekuatan Anda sendiri jika Anda menemukan tubuh yang sebenarnya. Tetua yang berkepala harimau mengertakkan giginya dan berteriak dengan keras pada momen penting ini. Menjadi tidak pasti pada saat ini akan menyebabkan mereka benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Jika seseorang melakukan pengamatan hati-hati, seseorang mungkin bisa melihat beberapa celah dalam keterampilan kelincahan tidak biasa Xiao Yan dan melepaskan pukulan fatal pada waktu itu. 2 sesepuh Mulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mata mereka gelap dan serius ketika mereka melihat 2 sosok cahaya yang dengan cepat terlintas.
Tatapan mereka berkedip ketika mereka berulang kali mencoba menemukan beberapa bukaan yang akan diungkapkan oleh figur cahaya. 3 sosok cahaya telah tiba sementara mata 3 orang ini samar-samar berkedip. Cahaya perak yang kuat tidak hanya menyebabkan pandangan mereka menjadi agak terhalangi, tetapi juga menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka menemukan bahwa 3 sosok cahaya itu agak menekan kekuatan yang bergelombang. Sosok cahaya berwarna perak semakin mendekat tetapi sosok tetua yang berkepala harimau tidak bergerak. Matanya menatap tajam pada sosok cahaya itu. Matanya sedikit menyusut pada saat tertentu. Mungkin itu karena matanya sangat terfokus, tetapi dia tiba-tiba menemukan sosok cahaya ini tiba-tiba berfluktuasi. Lapisan cahaya perak terang itu melemah sedikit. Saat melemah, matanya secara tidak sengaja melihat wajah dingin, buritan yang tersembunyi di dalam cahaya perak. Pandangan sekilas ini segera menyebabkan pori-pori di seluruh orang berkepala harimau untuk membuka. Matanya cepat berkelap-kelip. Meskipun dia telah melihat wajah dalam cahaya perak, dia tidak berani untuk memastikan. Mungkin disengaja pada bagian pihak lain dengan tujuan menarik kekuatan Do Zong ke arahnya. Pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, dia melihat senyum padat dan dingin yang diangkat sedikit di wajah itu. Itu benar-benar dia. Pikiran tetua yang berkepala harimau tiba-tiba meledak keras ketika dia melihat wajah seperti manusia. Dia berhenti ragu-ragu di dalam hatinya ketika segel di tangannya bergerak. Kekuatan Do Zong yang tersisa di antara mereka bertiga bergabung ke tubuhnya dengan cara yang seperti kilat. Keluar dan matilah! Tatapan buas melonjak di wajah tetua yang berkepala harimau saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Tenggorokannya mengeluarkan raungan marah ketika darah dengan cepat diaglomerasi di tinjunya. Dalam sekejap mata, itu diaglomerasi menjadi kepala harimau besar yang terbuat dari energi. Mulut harimau melebar dan bau menerkam. Taring yang tajam tampaknya memiliki jumlah energi yang tak terbatas. Apapun yang digigitnya akan langsung berubah menjadi bubuk. Sejumlah tatapan tak terhitung berfokus pada pertempuran ini. Ketika mereka menyadari bahwa aura tetua berkepala harimau telah melambung, mereka mengerti bahwa dia telah mengambil kekuatan itu. Oleh karena itu, banyak tatapan berkumpul di sosok cahaya berwarna perak di depannya. Jika pukulan ini mengenai sasarannya, Xiao Yan pasti akan terluka serius di tempat terlepas dari seberapa keras kepala dia. Hati Hai Bodong dan yang lainnya di benteng telah diangkat ke tenggorokan mereka saat ini. Cukup banyak orang yang menghentikan napas mereka dan wajah mereka berubah merah terang. Pukulan dari tetua berkepala harimau telah mengumpulkan perhatian semua orang pada saat ini. Tinju ganas yang dikepalai oleh tetua akhirnya membawa kekuatan yang datang dari semua arah saat itu dengan keras menghantam sosok cahaya berwarna perak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Suara rendah dan dalam dari benturan daging tiba-tiba bergema di atas langit saat ini. Wajah-wajah orang yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi putih. Apakah Xiao Yan benar-benar dipukul? Tinju berkepala harimau besar itu dengan keras menabrak cahaya perak. Ketika suara rendah, dalam, teredam muncul, wajah harimau tetua tiba-tiba berubah luar biasa jelek. Suaranya menjadi agak tajam karena kegelisahannya. Hati-hati, ini palsu. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan Do Zong di dalam tubuhnya saat itu ketika seruan tajam terdengar. Dengan cara ini, dua temannya yang lain akan dapat segera memperoleh kekuatan ketika mereka perlu menggunakannya. Ekspresi dua sesepuh lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar jeritan tajam. Tetua berkepala beruang adalah yang pertama bereaksi. Dia menyerap kekuatan Do Zong yang berenang dengan cara seperti kilat di antara mereka bertiga, ke tubuhnya seketika sosok perak itu akan mendekati tubuhnya. Tinju melanda sosok terang dan ekspresi tetua berkepala beruang sekali lagi berubah. Dia berbicara dengan marah, "Saudara ketiga, berhati-hatilah. Ini juga palsu."
tubuh aslinya ada di samping Anda. Wajah tetua terakhir yang berkepala singa telah berubah luar biasa buruk ketika raungan itu dipancarkan. Ini karena sosok cahaya berwarna perak sudah dalam jarak dekat dan tidak memungkinkan dia untuk bereaksi. Pada saat dia merasakan kekuatan Douzong memasuki tubuhnya, sosok terang itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan tatapan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya. Sebuah ledakan seperti guntur bergemuruh di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Gelombang api yang menakutkan segera menyapu. Sesosok manusia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar dengan cara liar saat gelombang api menyapu langit. Setelah itu, sosok itu segera menjadi seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Seluruh medan perang telah berubah sepenuhnya diam pada saat ini saat mereka melihat sosok yang jatuh. Terutama ketika tatapan mereka berkumpul di kepala orang ini. Kepala mereka langsung berdengung dan meledak. Karena orang yang terluka serius bukan tetua berkepala singa yang diharapkan semua orang atau tetua berkepala beruang, yang kedua menyerang, tapi tetua berkepala harimau pertama yang jelas menyerang tapi gagal menyerang yang berwarna perak sosok ringan. Kebodohan berlanjut sesaat sebelum tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser ke atas. Setelah itu, semua orang bisa melihat seorang pria muda berjubah hitam yang terengah-engah di langit. Armor api di dada yang terakhir telah benar-benar pecah. Cetakan telapak tangan harimau berwarna merah terang muncul di dadanya. Selain itu, seutas jejak darah remanen tergantung di sudut mulutnya. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya termasuk dua tetua Mulan yang tersisa membosankan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang terengah-engah ini. Badai kejutan melonjak di dalam hati mereka. Di antara tiga sosok berwarna perak, salah satu yang dibebankan ke arah tetua berkepala harimau adalah tubuh yang sebenarnya. Dua yang tersisa adalah ilusi. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengambil risiko menerima pukulan dan menggunakan metode yang orang lain tidak menyadari untuk menipu tetua berkepala harimau. Setelah itu, dia tiba-tiba mengungkapkan tubuhnya ketika kekuatan Douzong telah menyebar untuk melepaskan pukulan fatal. Dua sosok cahaya ilusi telah menjadi umpan yang menyebabkan kekuatan Douzong diserap oleh dua orang yang tersisa. Rencana seperti itu memang dalam. Dengan mampu memikirkan metode seperti itu untuk menghadapi musuh dalam waktu yang singkat, harus dikatakan bahwa pengalaman pertempuran ini benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan penampilan tertegun dari orang yang tersisa, hati kedua sesepuh Mulan benar-benar dingin. Mereka jelas mengerti bahwa mereka masih memiliki kepercayaan diri bahkan ketika Xiao Yan telah terbelah menjadi tiga dan menuju mereka. Dengan kecepatan di mana kekuatan Douzong dipindahkan, mereka masih bisa mentransfernya ke dua lainnya selama instan yang Xiao Yan telah muncul. Dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan lain bahkan jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Itu seperti bagaimana tetua berkepala harimau masih punya waktu tersisa untuk mentransfer kekuatan Douzong ke tetua berkepala beruang setelah menggunakannya. Dengan menghitungnya dengan cara ini, mereka memiliki 2 dari 3 peluang untuk menangkap Xiao Yan. Sebaliknya, Xiao Yan hanya memiliki 1 dari 3 peluang untuk benar-benar melepaskan serangannya. Namun, tidak ada yang menduga bahwa dia akan benar-benar menerima pukulan dan menggunakan keterampilan kelincahan misteriusnya untuk menipu tetua berkepala harimau. Setelah itu, dia melepaskan serangan yang benar-benar fatal ketika kekuatan Douzong terserap oleh 2 orang lainnya. Meskipun dia telah membayar harga yang terluka kali ini, dia mampu secara serius melukai tetua berkepala harimau. Selanjutnya, kedua tetua Mulan yang telah kehilangan keterampilan 3 binatang buas hanyalah ahli, biasa di puncak kelas Du Huang. Meskipun mungkin ada 2 dari mereka yang tersisa, tingkat ancaman mereka telah sangat menurun dari bagaimana Xiao Yan melihatnya. Jika seseorang menjelaskannya secara detail, pemenang pertempuran ini sudah diputuskan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.
Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.